Ya. Ini akibat apa? Bima kanu yasnaun. Karena terhadap akibat apa yang telah mereka perbuat sendiri. Surat An-Nahl ayat 112. Makanya ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, Ahmad ibn Thauban namanya, Thauban namanya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna rajula la yahramu rizqu bidzambi yusibuhu. Perhatikan ini, yang susah-susah dapat rezeki, ya, khususnya mungkin yang ngomong juga. Perhatikan ini. Sesungguhnya seseorang itu diharamkan dari rizki Allah karena satu dosa yang dia telah kerjakan. Ya. Kemudian juga termasuk daripada buruknya maksiat, akibat buruk maksiat, sampai hewan pun merasakan bagaimana buruknya maksiat tersebut, akibat buruknya maksiat tersebut. Perhatikan antum di dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yal'anuhumul la'inun." Arti daripada ayat tadi yang saya bacakan, dan mereka dilaknat oleh seluruh orang-orang yang melaknat. Imam Mujahid berkata, Dawabul ardi tal'anuhum yaqulun yamna'u annal qatara bi khatayahum. Seluruh hewan-hewan yang ada di bumi melaknat orang-orang yang berbuat kesalahan kepada Allah. Mereka berkata, ya, manusia-manusia itu menahan hujan yang turun dari Allah akibat dosa-dosa mereka. Akhirnya seluruh dawabul ard, seluruh hewan-hewan yang ada di bumi melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka merasakan akibat daripada maksiat yang dikerjakan oleh siapa? Oleh manusia. Begitu juga Ikrimah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Dawabul ardi wa hawamuha hattal khanafis wal aqarib yaqulun mana'anal qatara bidzunubi bani Adam. Artinya, seluruh hewan bumi yang buasnya sampai bukan kalajengking, yang hidup malam hari apa? Yang gantung, Pak. Kelelawar. Sampai kelelawar dan kalajengking itu melaknat Bani Adam. Dan mereka berkata, lihat perkataan mereka, Muni'nal qataru, kami tertahan hujan, tidak turun hujan kepada kami akibat daripada dosa-dosa anak keturunan Adam. Nah, ini para ikhwah sekalian, akibat buruk daripada apa? Daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu akibat buruk juga, orang kalau berbuat maksiat, maka akan ada satu titik hitam yang tergores di hatinya. Ketika dia berbuat maksiat kedua kalinya, titik hitam tersebut satu lagi. Berbuat maksiat lagi, satu lagi. Sampai menjadi hitam pekat, sehingga ayat-ayat apapun, hadis-hadis apapun yang dibacakan kepadanya tidak akan masuk. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adnaba dzamban nakatat fi qalbihi nuktatan saudaa. Artinya, sesungguhnya seorang hamba jika berbuat maksiat, maka dititikkan di hatinya titik hitam, tik tik tik. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala qalbuhu. Jika dia bertobat dan dia melepaskan dosa tersebut dan dia beristighfar, maka akan menjadi bening lagi hatinya. Wa in 'ada zadat hatta ta'lu qalbuhu. Artinya, jika kembali berbuat maksiat, kembali, maka
tertutuplah hatinya dengan titik hitam, noda hitam tersebut. Fadzalikar ran alladzi dzakarallahu fil Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka kata Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut dengan ron, penghalang, penutup, yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla, tidak sama sekali. Itu bahkan itu adalah ron, penutup hati mereka, karena mereka telah mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain lagi, bagaimana akibat buruk yang didapatkan oleh maksiat. Yang lain, kata Fudail ibnu Iyad, seorang ulama besar, seorang ahli ibadah, ahli zuhud, rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ma amiltu dzanban illa wajadtuhu fi khuluqi zaujati wa dabbati. Perhatikan ini. Kadang-kadang istri enggak turut kepada kita, enggak taat kepada kita. Kadang-kadang kita punya kendaraan selalu mogok, kadang-kadang tabrak sana, tabrak sini. Perhatikan ini. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, aku tidak pernah mengerjakan dosa kecuali akibat dosa tersebut aku dapatkan di akhlak siapa? Istriku. Dan juga di akhlak kendaraanku. Yang mana kendaraan dulu tidak ada, mobil, motor tidak ada. Tetapi apa? Hewan tunggangannya. Kadang-kadang hewan tunggangannya ditunggangi nggak mau. Kenapa? Karena beliau melakukan perbuatan dosa. Kalau ingin istri taat, intinya kalau ingin istri taat maka jangan berbuat dosa. Karena Fudail bin Iyad mengatakan rahimahullah, ma amiltu dzamban illa wajadtuhu fi zaujati wa inda zaujati wa dabbati. Tidaklah aku pernah mengerjakan sebuah dosa kecuali aku dapatkan akibat buruk dari dosa tersebut di dalam akhlak istriku dan juga di dalam kelakuan hewan tungganganku. Sampai kesekian akibat buruknya para ikhwah sekalian. Kemudian bagi yang banyak hutang, perhatikan nih. Ternyata salah satu sebabnya adalah dosa. Kata Imam Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, seorang ulama besar. Beliau berkata, ketika beliau mempunyai hutang yang sangat banyak, beliau berkata, inni la a'rifu hadzal gham. Sesungguhnya aku sangat mengetahui kenapa aku ini banyak hutang sekarang ini. Bidzambin asabtu, karena salah satu sebabnya adalah dosa yang pernah aku kerjakan. Mundu arba'ina sanah, dosa ini pernah aku kerjakan 40 tahun yang lalu. Coba 40 tahun yang lalu masih ingat dosanya? Ya. Wa qala ahadus, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain beliau sebutkan bahwasanya aku mengatakan, kenapa aku banyak hutang? Aku mengatakan kepada orang, wahai kamu bangkrut. Itu dosanya. Perkataan itu beliau katakan kapan? 40 tahun yang lalu. Dosa. Ya, nah nanti terakhir kita akan bacakan perkataan dan perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu dari salafus saleh, bagaimana mereka berperilaku muraqabah khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, saya kira cukup untuk pengaruh atau akibat-akibat buruk daripada dosa-dosa yang ditimbulkan dari dosa-dosa yang dikerjakan oleh anak Adam. Kemudian para ikhwah sekalian, sekarang kita ingin menyebutkan sebab-sebab, ya, agar orang jauh daripada maksiat. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu ingin jauh dari maksiat, ya? Terutama yang berbicara di depan sangat ingin jauh daripada maksiat. Apa sebab-sebab yang menjauhkan orang daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, beriman kepada Allah dan takut kepadanya. Beriman kepada Allah dan takut kepadanya.
Ketika seorang ingin mengerjakan sebuah maksiat, maka dia harus ingat surah Al-Ahzab ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba." Dan sesungguhnya Allah mengintai atas segala sesuatu. Ya, ketika orang ingin berbuat maksiat, apapun maksiat tersebut, maka dia harus mengingat bahwasanya Allah itu raqib. Apa raqib? Maha mengintai. Kemudian dia juga harus ingat surat Al-Alaq ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lam bi annallaha yara." Apakah mereka tidak mengetahui apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah itu Maha melihat, Sami' basir. Ya, Maha melihat. Itu yang pertama. Sebab yang pertama atau sarana yang pertama untuk jauh daripada maksiat. Sarana yang kedua untuk jauh daripada maksiat. Jauhi tempat-tempat maksiat. Ya. Jauhi tempat-tempat maksiat. Ingin jauh daripada maksiat, misalkan maksiat berzina, masih saja jadi tetangga tempat-tempat lokalisasi. Keluar dari kampung itu harus. Karena kenapa? Karena ingin menjauhi tempat-tempat maksiat. Ingin jauh daripada perjudian. Saya dengar di camp-camp banyak perjudian. Ingin jauh daripada perjudian, jangan ke sana. Maka itu akan menjauhkan kita daripada maksiat. Yang ketiga, sibukkan diri dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana-sarana yang menjauhkan orang daripada berbuat maksiat. Sibukkan diri dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang manusia tertipu akan dua nikmat ini. Banyak manusia tertipu daripada dua nikmat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, waktu yang luang. Dan orang-orang ahli syair mengatakan, as-sihhatu tajun la yaraha illal marda. Biasanya ini di rumah sakit banyak. Kesehatan itu adalah mahkota. Tidak ada yang bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Betul? Ya? Sakit gigi, mana tahu bahwasanya gigi itu adalah mahkota. Mana tahu gigi itu adalah nikmat Allah, salah satu nikmat Allah terbesar. Kita tidak akan tahu kecuali ketika kita sakit gigi. Betul Pak Sarya? Betul ya. Makanya sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah para ikhwah sekalian, kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bisa bergerak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya dia habiskan untuk apa? Wa malihi min aina iktasaba, tentang hartanya dari mana dia dapatkan. Wa fima anfaqah, dan kemana dia nafkahkan. Wa madza amila fima alim, dan tentang ilmunya dia sudah amalkan bagaimana. Ya,